Hai, saya Agus Setiawan dan dalam video ini kita akan bahas tips dari buku. Kali ini buku tentang alright, The Power of Giving dari Azim Jamal dan Harvey McKinnon. The Power of Giving, How Giving Back Enriches Us All. Nah, mari kita mulai dengan kenapa sih orang tidak memberi. Orang tidak memberi karena pada dasarnya mereka nggak tahu manfaatnya apa. Atau mereka merasa kurang, ngapain beri? Untuk apa memberi? Karena mereka sendiri aja merasa mereka kurang. Kemudian mereka juga merasa bahwa mereka memberi dengan sebuah pengharapan. Oke, dia berharap bisa dapat manfaat apa dengan dia memberi itu. Maka seringkali mereka kecewa. Oke. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa jika Anda ingin menemukan diri Anda sendiri, larutkan diri Anda dalam melayani orang lain. Oke, bahasa Inggrisnya adalah if you want to find yourself, lose yourself in the service of others. Jadi bagaimana kita melayani orang lain akan membuat kita menemukan diri kita sendiri. Oke. Nah, kalau kita pikir-pikir, kita renungkan sepanjang hidup kita, hadiah terbesar yang kita terima dalam kehidupan kita adalah investasi yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Bagaimana perhatian mereka, usaha mereka, semua jeripaya mereka, uang, semuanya, cinta mereka, kita menerima itu dengan sangat luar biasa. Tapi tidak cuma dari orang tua kita menerima, kita juga menerima dari sanak saudara, kita juga menerima dari teman, kita juga menerima dari orang-orang asing yang tidak kita kenal, kita juga menerima dari berbagai fasilitas yang kita dapatkan sebagai seorang warga negara. Oke, jadi semua yang kita dapatkan ini adalah hal-hal yang kita terima, dan kedamaian dan kelancaran yang kita miliki saat ini dalam menjalani kehidupan kita ini adalah jeripaya pemberian dari para pahlawan-pahlawan kita di Indonesia. So, menurut Azim Jamal dalam buku ini, banyak sekali manfaat kita waktu kita bisa memberikan sesuatu. Tapi kita mulai dengan paradoks dulu. Sebuah paradoks dalam memberi adalah jangan kita memberi dengan berharap untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus memberi dengan selfless, tanpa berharap. Kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan penuh kebahagiaan, kita memberi dengan penuh cinta. Kita memberi dengan penuh rasa bahagia, rasa puas, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat besar. Mari kita lihat apa saja manfaatnya. Pertama, kita akan membangun relasi yang baru. Tentu dengan kita menerima, orang akan sangat bahagia, sangat senang dengan proses kita melakukannya, dan kita membangun relasi yang baru. Memberi juga akan menurunkan rasa takut kita dan meningkatkan rasa aman kita. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberi, kita membangun relasi yang baru. Dengan membangun relasi sosial yang baru, maka rasa aman kita akan semakin meningkat. Kita hidup di dunia ini penuh dengan kedamaian karena memang usaha jeripaya pahlawan kita tadi. So, saatnya sekarang kita ambil keputusan untuk memberikan dampak versi kita. Kita bisa memberikan dampak ke Indonesia. Kita bisa memberikan dampak ke dalam lingkungan keluarga kita. Kita bisa memberikan dampak pada lingkungan atau komunitas kita. Dan kita bisa mulai dari sana. Oke? Dengan kita membuat sebuah perbedaan dalam hidup, dengan kita memberikan dampak dalam kehidupan kita, maka rasa takut kita akan semakin turun. Rasa egoisme kita juga akan semakin turun. Self-centeredness kita akan semakin turun dan kita akan bisa lebih bahagia. Oke? Jadi yang pertama tadi adalah membangun relasi yang baru. Yang kedua adalah meningkatkan rasa aman dan menurunkan rasa takut Anda. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan pekerjaan. Oke? Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang orang-orang sukses memulai dengan mereka bekerja secara gratis. Jadi, oke, saya akan bantu kamu, saya akan bekerja untuk kamu selama 2 tahun for free. Oke? Sebagai gantinya saya akan ikut kamu kemana aja untuk membantu kamu. Nah, dari situ dia belajar banyak hal. Dia dapat pekerjaan yang luar biasa, dia dapat ilmu yang luar biasa, dan
Saya ingat ada sebuah cerita, seseorang dia datang ke toko baju. Dia datang dan kemudian dia bilang sama manajernya, boleh nggak saya bantu rapiin bajunya? Karena tokonya memang lagi ribet, terus dapat bantuan tambahan, ya kenapa enggak? Sure. Oke, dia lakukan, dia rapikan baju, setelah 2 jam dia rapikan baju, dia pulang. Besoknya dia datang lagi, dia rapikan baju, dia pulang. Besoknya dia datang lagi 1-2 jam, rapikan baju, dia pulang. Lalu setelah beberapa hari, semua karyawan di toko itu heran. Lalu manajernya ketemu dengan orang ini, apakah kamu butuh pekerjaan? Iya, saya butuh. Ya udah, kamu diterima. Oke. Jadi dia memberikan service kepada orang lain dan dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Oke. Memberi juga bisa memberikan kesehatan yang lebih baik. Memberi yang versi apa? Salah satunya adalah sebagai seorang volunteer, sukarelawan. Karena dengan sukarelawan kita bekerja, kita memberikan dampak kepada banyak orang lain, maka manfaat buat kita apa? Salah satunya adalah kekebalan tubuh kita meningkat, kolesterol tubuh menurun, oke? Kemudian kekuatan jantung kita juga meningkat, kemudian stress level kita juga menurun. Nah, dengan demikian kita akan meningkatkan kesehatan kita sebagai seorang volunteer, orang yang memberikan waktu, usaha, dan energi kepada orang lain, oke? Kemudian memberi juga bisa memberikan kita sense of empowerment. Kita merasa diri kita mampu. Kita merasa diri kita bisa. Kita bisa merasakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Oke? Dan memberi juga memberikan diri kita rasa damai, rasa penuh cinta, rasa kita puas yang luar biasa. Oke? Dan juga kita bisa memberikan fulfillment pada diri kita sendiri dan kebahagiaan pada diri kita. Yang menariknya adalah kalau kita bisa memberi, maka kita memberikan diri kita kehidupan di mana kita mampu hidup dalam potensi terbaik kita. Maksudnya bagaimana? Ketika suatu hari Rumi ketemu dengan seorang pengemis, Rumi berkata pada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu menghadirkan seorang pengemis? Apa yang bisa kamu berikan kepada seorang pengemis ini? Tidakkah kamu memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu pada pengemis ini? Dan Tuhan menjawab, sudah Rumi, saya memberikan kamu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa hidup dalam potensi hidup terbaik kita, maka kita bisa memberikan banyak dampak kepada banyak orang. Kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang yang mereka tidak mampu untuk berkembang, berusaha, atau tidak mampu untuk keluar dari situasi mereka. Kita bantu mereka keluar dari situasi mereka dan suatu hari mereka juga mampu membantu orang lain dan kita bisa membuat hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Tapi syaratnya adalah kita bisa mampu keluar dari situasi sulit yang kita alami. Kita bisa hidup dalam potensi hidup terbaik kita. Jadi dengan adanya niat kita untuk bisa membantu orang lain dengan baik, otomatis kita juga akan mengembangkan diri kita dengan lebih baik. Dan kita hidup dalam potensi terbaik kita. Oke? Nah, apa yang bisa kita beri? Kita bisa memberikan tawa, karena tawa adalah tanda-tanda kehidupan. Kita bisa memberikan cinta kita, cinta kasih sayang kita. Kita mulai dari anak-anak kita, keluarga kita. Oke, charity begins at home, betul? Kemudian kita juga bisa memberikan pengetahuan. Kita bisa sharing apa yang kita ketahui. Kita juga bisa memberikan kepemimpinan. Cara kita memimpin akan memberikan dampak pada orang lain. Cara kita memimpin akan memberikan kebaikan kepada banyak orang yang berentetan terus-menerus, yang tidak akan pernah habisnya. Kemudian kita bisa memberikan harapan dengan memberikan perhatian pada seseorang, dengan membantu dia menjadi lebih baik, kita memberikan harapan. Oke? Kita juga bisa memberikan kehidupan. Banyak sekali kisah-kisah orang yang luar biasa, bagaimana seorang ibu menyelamatkan anaknya dan membiarkan dirinya ditabrak mobil. Dia memberikan kehidupan. Atau hal sederhana yang bisa kita berikan dalam memberikan kehidupan adalah kita mendonorkan. Oke, mungkin mendonorkan darah, mungkin mendonorkan organ tertentu dalam tubuh kita. Kita memberikan kehidupan kepada orang lain.
Oke. Memberikan waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga selain kesehatan yang bisa dimiliki oleh seseorang. Oke. Jadi kalau seseorang bisa memberikan waktu kepada Anda, dia sedang memberikan kehidupannya kepada Anda. So, hargai waktu yang dia berikan. Oke. Waktu adalah hal yang sangat luar biasa penting. Ini adalah hal yang setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama. Dengan dia memberikan waktu kepada Anda, berarti Anda adalah orang yang sangat penting buat dia. Oke, kita juga bisa memberikan keahlian kita. Bagaimana kita membantu orang lain. Kita juga bisa memberikan uang. Oke, ini yang paling umum terjadi, paling mudah dilakukan. Oke, kita juga bisa memberikan kesehatan kita. Memberikan kesehatan, bukan memberikan kesehatan kita kepada orang lain. Memberikan kesehatan contohnya seperti ini. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk pola makan yang sehat. Kita mengajarkan komunitas kita bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana pola makan yang baik. Maka kita memberikan kesehatan kepada mereka. Kita memberikan perhatian. Kita bisa memberikan sentuhan. Oke, kalau Anda yang kurang sentuhan, mari kita sentuh. Sentuh layar Anda sekarang. Nah, banyak sekali kisah-kisah penting yang mana kita bisa menyalurkan cinta kasih kita, menyalurkan kasih sayang kita dengan sentuhan. Bayangkan kalau Anda dan anak Anda tidak pernah menyentuh anak Anda. Bagaimana yang dia rasakan? Oke, ini adalah sebuah proses pemberian yang sangat-sangat penting. Kemudian nasihat, memberikan nasihat, membantu orang lain. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa nasihat yang kita berikan berdampak sangat besar pada orang lain? Kita harus memastikan 3 hal. Hal pertama adalah situasinya. Situasi apa yang dia sedang hadapi, maka kita harus paham situasinya. Kedua, motivasinya apa? Kita harus paham motivasi dia apa. Dan yang ketiga adalah perasaannya. Bagaimana perasaannya dalam menjalaninya. Dengan demikian kita akan bisa memberikan sebuah nasihat yang benar-benar berdampak, dan orang yang menerima nasihat itu akan sangat bahagia dan dia bisa merasakan manfaat yang luar biasa. Oke. Abraham Maslow awalnya membuat hierarki kehidupan manusia dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah fisiologis kita seperti makan, mandi, berumah tangga dan lain-lain. Kemudian kebutuhan manusia yang selanjutnya di atas fisiologis adalah kebutuhan security atau rasa aman, kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan ego. Nah, dulunya setelah ego ini adalah self-actualization. Tapi Abraham Maslow menambahkan 2 level lagi, yaitu kebutuhan kognitif, kebutuhan akan pengetahuan, kebutuhan akan didengarkan, kebutuhan estetik. Kebutuhan estetik berarti bentuk tubuh, paras yang cantik, pakaian yang rapi. Itu adalah kebutuhan estetik. Baru kebutuhan self-aktualisasi atau aktualisasi diri. Nah, kalau kita bisa memahami kebutuhan ini, bahkan bahkan Abraham Maslow menambahkan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan akan spiritual. Nah, memahami hierarki kebutuhan manusia berdasarkan Abraham Maslow ini, kita bisa memberi lebih banyak hal. Kita bisa memberikan rasa aman kepada orang lain, kita bisa memberikan pertemanan kepada orang lain, kita bisa memberikan status yang lebih baik kepada orang lain, yaitu memenuhi kebutuhan egonya. Kita juga bisa membantu orang lain bisa mengaktualisasikan dirinya. Kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dasar yang lebih tinggi. Jadi tugas utama kita adalah memenuhi yang paling dasar, dan kita perlu tahu rasa cukup. Dengan kita merasa cukup di hal tertentu, kita bisa lanjut untuk mengisi kebutuhan kita yang lebih tinggi. Nah, kepada siapa kita akan memberi? Pertama dan yang paling penting adalah kita memberi pada diri kita sendiri. Memberi perhatian pada diri kita. Cara kita memberikan perhatian pada diri kita sendiri adalah memberikan kesadaran bahwa apa sih kelemahan dalam diri kita. Apa kekuatan dalam diri kita sehingga kita bisa memberikan dampak kepada orang lain. Apa kelebihan kita, kelebihan dalam arti yang negatif, artinya sesuatu yang terlalu lebih sehingga memberikan dampak negatif pada orang lain. Nah, Anda sadari itu dan memperlemah. Jadi hal pertama adalah menyadari diri Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadikan diri Anda menjadi diri yang lebih baik.
Karena hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri adalah menjadikan diri kita diri yang terbaik. The best version of ourselves. Dan kita bisa memberi pada orang lain. Dengan kita menjadikan diri kita the best version of ourselves, apapun definisinya menurut kita masing-masing, maka kita bisa mengeluarkan hal-hal positif kepada orang lain. Maka kita bisa memberikan banyak hal kepada orang lain. Oke? Bayangin Teko itu apa yang keluar dari mulut Teko itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Jadi hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri adalah improve ourselves. Meningkatkan kualitas diri kita. Menjadikan diri kita menjalani kehidupan terbaik versi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kedua adalah kita memberikan pada keluarga kita. Orang tua kita sudah memberikan kepada kita hal yang tidak bisa kita ukur sampai mati. Saatnya kita juga memberikan pada keluarga kita. Membangun relasi yang baik dengan anak. Membangun relasi yang baik dengan pasangan kita. Itu adalah bentuk memberi yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah komunitas. Selanjutnya adalah kepada negara kita. Kepada yayasan non-profit. Kepada planet ini. Dengan menjaga kebersihan, kita juga memberikan hal yang luar biasa kepada planet ini. Memberikan kontribusi yang luar biasa. Tidak menebang pohon, oke? Matikan lampu pada saat tidak digunakan. Atau tidak buang sampah sembarangan. Sesimpel itu. Saya sangat sedih sekali kalau saya ketemu orang di jalan bawa mobil, mobilnya keren, tahu-tahu tisu keluar dari jendela mobil. Itu adalah hal yang luar biasa sekali. Luar biasa mengerikan gitu ya. Kita mau kota kita bebas dari banjir, kita mau kota kita bebas dari kotoran, tapi kita sendiri tidak melakukannya dengan baik. Oke? Saya ingin tutup dengan sebuah cerita. Seorang pembangun rumah, dia sudah bekerja sekitar 40 tahun. Kemudian dia mengajukan pengunduran diri kepada bosnya. Bos, saya mau pensiun. Saya mau berhenti dari membangun rumah dan saya mau hidup tenang bersama keluarga saya. Bosnya sangat sedih dan bosnya mengatakan, boleh nggak kamu bantu saya satu lagi. Kamu bangun rumah satu lagi. Saya janji ini adalah rumah terakhir yang kamu bangun. Oke, dan si pembangun rumah ini dengan berat hati menyetujuinya. Nah kemudian dia membangun rumah itu. Tapi karena dia sudah niatnya pensiun, dia membangun rumah itu sembarangan, setengah hati. Apa adanya, yang penting selesai. Toh ini permintaan terakhir dari bos saya, kenapa tidak saya selesaikan? Jadi dia menyelesaikannya walaupun itu setengah hati. Begitu rumahnya selesai, bosnya datang masuk ke rumahnya dan melihat-lihat rumahnya. Lalu bosnya mengatakan kepadanya, ini adalah hadiah pensiunnya kamu. Rumah ini adalah rumah kamu. Dia mendapatkan kabar itu, dia sangat shock. Seandainya dia tahu bahwa ini adalah untuk dirinya, maka dia akan membangun rumahnya secara berbeda. Sama dengan kehidupan kita. Anda adalah pembangun rumah kehidupan Anda sendiri. Kalau Anda membangun rumah Anda dengan setengah hati, Anda melakukannya dengan mau tidak mau, Anda melakukannya dengan perasaan yang tidak senang, maka pada akhirnya itulah yang Anda dapatkan dalam kehidupan Anda. So, mari kita berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangi, dengan mulai menjadikan diri kita yang terbaik, meningkatkan kualitas hidup kita. So, apa hal terbaik yang Anda pelajari dari video ini? Sampaikan di komentar sehingga kita bisa memberikan dampak kepada orang lain, bisa memberikan dampak kepada banyak orang yang membaca komentar Anda. Oke, sukses selalu untuk Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Buat Anda yang belum subscribe ke video ini, ke channel YouTube saya dan nyalakan notifikasi sehingga setiap video saya bisa memberikan dampak kepada Anda. Sukses selalu, always living your best life.